yang disebut sebagai aktivitas politik itu adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengurusi kepentingan-kepentingan umum. Baik itu dilakukan oleh individu, baik dilakukan oleh partai-partai politik, oleh kelompok-kelompok, oleh satu negara atau bahkan sekelompok negara. Ketika mereka melakukan satu aktivitas untuk mengurusi kepentingan umat, maka itu disebut sebagai a'malu siyasi. Karena ini nanti sejalan dengan definisi politik yang kemudian ketika kita bicara politik itu adalah mengurusi urusan umat, ri'ayatul ummah. Gitu. Makanya teman-teman LSPI kan, Lembaga Studi Politik Islam. Tagline-nya kan pas itu, peduli umat, peduli politik, peduli umat. Betul lah gitu ya. Jadi itu menunjukkan tentang politik demikian. Kalau teman-teman kemudian melakukan aktivitas di mana aktivitas yang kita lakukan itu untuk mengurusi kepentingan umat, itu adalah aktivitas politik. Gitu. Yang kedua ada perjuangan politik. Gitu ya. Jadi di dalam kitab Afkar Siyasi dikatakan al-kifau siyasi huwa ainahu amru bil ma'ruf wa nahi munkar wa muhasabatul hukam. Jadi menunjukkan atau mengajak kepada amar ma'ruf nahi munkar dan juga melakukan muhasabatul hukam. Jadi itu perjuangan politik. Makanya nanti ada hal yang berbeda, aktivitas yang kita lakukan dengan amal siyasi dan aktivitas yang kita lakukan dengan kifau siyasi. Jadi dalam konteks saat ini, ketika kita bicara aktivitas politik itu apa? Aktivitas politik itu salah satu bentuknya adalah secara konsisten kita melakukan pembinaan sakofa politik di tengah-tengah umat. Itu amal siyasi. Misalnya teman-teman mendidik umat tentang Islam itu seperti apa, Islam itu sempurna dan sebagainya, bahwa ini ajaran Islam seperti ini. Itu bagian dari pembinaan sakofa politik. Dan itu adalah amal siyasi. Gitu. Amal siyasi. Atau yang kedua, kita menjadikan umat atau mengajak umat untuk mengikuti dan menyadari tentang politik luar negeri secara konsisten, secara faktual. Misalnya, apa yang terjadi dari pertarungan antara Amerika dan Cina yang punya kepentingan misalnya di Indonesia, gitu. Itu sehingga mereka itu kemudian secara kesadaran politiknya muncul. Jadi itulah karena target dari amal siyasi itu untuk melahirkan kesadaran politik itu sendiri. Nanti dengan adanya pembinaan sakofa politik, umat kemudian dibiasakan untuk mengikuti berbagai macam berita-berita politik yang faktual, yang konsisten baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Itu adalah bagian dari bentuk-bentuk amal siyasi. Adapun perjuangan politik berbeda. Nah, kalau perjuangan politik adalah yang pertama kita membongkar makar penjajah. Misalnya ada proyek apa, ternyata kemudian ada kepentingan penjajah di balik itu. Maka aktivitas kita untuk membongkar kemudian proyek itu, makar itu yang dilakukan oleh para penjajah, nah ini disebut sebagai perjuangan politik. Atau juga kita mengungkapkan pengkhianat dan kezaliman kaki tangan penjajah di negeri ini. Baik mereka sebagai penguasa, sebagai pejabat publik dan sebagainya, yang mereka mengkhianati dan menzalimi rakyat untuk kepentingan para penjajah, itu kita ungkapkan, itu namanya perjuangan politik. Nah, jadi tadi, maka ketika kita bicara politik kreatif, dua hal ini dalam konteks amal siyasi dan dalam konteks perjuangan siyasi, kifal siyasi, itu kemudian harus dilakukan kemudian dengan hal-hal yang kreatif gitu. Makanya disinilah tantangan kita, tantangan bagi milenial, tantangan bagi generasi Z, bagaimana kita mampu untuk membangun sebuah pergerakan politik yang kreatif. Jadi ini mengusung gagasan politik kreatif. Misalnya teman-teman LSP saya pikir sekarang sudah harus dengan pola yang berbeda untuk membuat agenda, buat acara, mengajak kemudian teman-teman mahasiswa di UIN, mengemasnya seperti apa, itu ya tantangan zamannya sudah berubah, tantangan zamannya sudah berbeda dengan sebelumnya. Jadi karena misalnya begini, saya kemarin diskusi dengan beberapa teman-teman yang aktif dengan dunia dakwah kampus, ketika mereka bilang, ya Kang, kami mau buat agenda ini, nanti insya Allah ini tiap 2 bulan sekali. Oh, saya pikir mereka ini kayaknya masih hidup dengan dengan era di zaman lalu. Karena kalau zaman dulu wajar kita bikin agenda itu 1 bulan sekali, 2 bulan sekali. Kenapa? Karena memang tidak untuk bicara kecepatan itu banyak variabel. Contoh misalnya, kalau dulu kita membuat agenda kan kita harus cari tempat dulu. Kita harus kemudian pastikan tempat ini kemudian
tidak ada orang yang sewa, kita bisa sewa atau kita bisa gunakan, tidak dipakai oleh yang lain dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua kan kemudian bagaimana berpikir untuk budgeting, karena belum sewa ini, siapin makanan, cetak poster, ada desain ini itu dan sebagainya. Jadi memang wajar kalau dulu orang bikin agenda dengan timeline waktu yang lama. Kalau sekarang sudah nggak bisa, karena setiap saat orang pegang handphone, setiap hari mereka bikin status, setiap hari mereka lihat berita, lihat kemudian video-video dan lain sebagainya. Maka agenda-agenda hari ini dan kita harus berikutan dengan itu. Karena kalau kita bikin dengan timeline yang lama, pengaruh kita nanti akan habis. Gitu. Jadi justru lebih banyak informasi masuk mereka yang harian dibanding kita yang tunggu 1 bulan, 2 bulan. Oh itu saya pikir kemudian harus ada hal-hal baru, hal-hal kreatif. Dan sekarang kan kita tidak butuh harus sewa tempat, budgeting juga tidak harus kita keluarkan banyak. Kalau dulu kita ngundang pembicara kan, kita pikirin harus kasih makan apa, siapin kopinya gimana. Kalau sekarang kan nggak usah, pembicara bikin aja makan dan kopi di tempat masing-masing, gitu ya. Jadi memang ini dibutuhkan hal-hal kreatif baru, gitu. Ya. Nah tentu hal ini kita bisa lakukan dengan membangun aktivitas politik secara kreatif dan relevan dengan konteks zaman yang sedang kita jalani. Contoh tadi, ketika kita bicara bagaimana membangun pembinaan sakofah politik di tengah-tengah umat atau di tengah-tengah mahasiswa. Kita harus bikin dengan cara-cara yang kreatif. Apakah kemudian via Zoom, kita harus bikin website khusus, atau kita bikin akun-akun khusus, YouTube, atau kemudian bahkan ke TikTok dan sebagainya, gitu ya. Jadi saya pikir kemudian ini juga biar bisa kita relevan dengan zaman yang sedang kita jalani. Termasuk juga melakukan perjuangan politik kreatif, memanfaatkan bermacam uslub, bermacam sarana yang memang zaman tuntut. Gitu. Kalau dulu saya ingat itu, malam-malam dulu waktu zaman-zaman aktivis dulu, kita itu bombardir kampus, tempel opini tempel, jadi mading-mading gitu. Saya ingat dulu jam 2 malam itu saya ke Unpad Jatinangor gitu. Itu tempel-tempel malam-malam. Habis itu ke UIN Bandung juga saya tempel juga. Padahal bukan mahasiswa waktu itu, bukan mahasiswa UIN, bukan mahasiswa Unpad. Tapi malam-malam kemudian datang masuk kampus nempel-nempel aja gitu. Tapi itu kan pertama saya harus siapkan budget untuk cetak, fotokopi lem dan sebagainya gitu. Itu harus butuh orang lagi karena antar satu fakultas ke fakultas lain kan cukup jauh untuk kita tempel-tempel gitu. Jadi mungkin di masa itu kayak begitu, tapi kalau sekarang kan beda gitu. Ya kita cukup desain, kita lempar kemudian di media sosial, itu bisa sudah lebih marak. Bahkan setiap jurusan barangkali atau bahkan setiap fakultas itu kan kadang-kadang punya grup-grup yang masuk ke grup-grup itu lempar poster-poster online yang kemudian sudah kita buat itu kan bisa dan itu nggak bisa dirobek, nggak bisa dirobek. Kalau dulu kita pasang di mading-mading, orang nggak suka dirobek gitu. Kalau sekarang kan nggak bisa dirobek, paling kita yang dikeluarkan dari grup gitu. Jadi masuk lagi dengan nomor yang baru kan gitu. Jadi memang dituntut hari ini kita membangun banyak hal dengan hal-hal kreatif karena tadi tuntutan zaman ke depan ini kemudian mengajak kita kemudian untuk masuk bermain. Terakhir ingin saya sampaikan bahwasanya ada 3 hal yang menjadi pegangan penting untuk ini nanti kita lakukan, gitu ya. Kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus mampu untuk membaca zaman hari ini. Gitu. Kenapa kita harus membaca zaman hari ini? Karena pembacaan kita yang tepat akan zaman hari ini itu membuat kita mampu untuk menjawab tantangan zaman. Itu yang pertama. Termasuk dalam konteks dakwah. Karena ketika kita bicara dakwah itu kan dia harus kontekstual dengan realitas. Kalau kita tidak mampu membaca zaman, nanti dakwah, pesan-pesan dakwah yang kita sampaikan itu tidak kontekstual dengan realitas, sehingga tidak dirasakan oleh orang-orang yang menjalani realitas hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu untuk menjawab tantangan zaman. Jadi setelah kita membaca zaman, maka pembacaan akan zaman itu harus kita jawab. Gitu. Jadi kita jawab tantangan zaman. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang kemudian menurut saya yang paling sulit adalah kita harus mengerti pola untuk menggerakkan atau mengelola atau memanage manusia yang hidup di zaman ini, yaitu milenial dan generasi Z. Karena kalau kita mengelola mereka
atau kemudian kita menggerakkan mereka dengan pola-pola yang bukan dengan zaman mereka biasanya nggak suka, nggak mau kan gitu ya. Jadi memang sulit gitu ya. Akhirnya ya kita gerak sendiri, mereka juga nggak mau bergerak dan sebagainya, karena kita harus tahu bahwasanya mereka punya karakter yang memang zaman yang mereka itu merespon zaman hari ini, gitu ya, merespon zaman hari ini, sehingga pengelolaan yang tepat terhadap milenial dan generasi Z, 3 hal tadi, pembacaan, kemudian zaman, menjawab tantangan zaman dengan pengelolaan milenial dan generasi Z yang tepat, ini menjadi kekuatan untuk membangun sesuatu kemudian di masa depan. Itu barangkali kemudian dari saya, sekedar berbagi dengan teman-teman, nanti mungkin bisa kita kembangkan dalam bentuk pertanyaan dan sebagainya. Gitu. Saya kembalikan ke